Kali ini kita masih jalan-jalan di sekelilingan Kota Tua, dan sekarang kita akan masuk ke Museum Fathahillah. Di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi mau tahu isi dalamannya seperti apa? Yuk kita cek videonya sampai habis. Untuk ke Museum Fathahillah, baiknya kita naik KRL atau komuter lain, karena moda transportasi ini aksesnya yang paling dekat dengan Kota Tua dan Museum Fathahillah. Perjalanan kita mulai di Stasiun Tebet ya teman-teman ya. Jadi dari Stasiun Tebet kita menuju ke Stasiun Jakarta Kota. Sesampainya di Stasiun Jakarta Kota, teman-teman jangan lupa ambil arah yang ke sebelah kanan, karena di sebelah kanan adalah pintu keluar yang langsung menghadap ke Kota Tua teman-teman. Jadi tinggal jalan lurus langsung ke Museum Fathahillah. Pintu masuk ke Museum Fathahillah ada di sebelah kanan dari menghadapnya Museum Fathahillah tersebut. Jadi sebelah kanan ya, kita jalan untuk menuju ke pintu masuk, dan di situ ada loket untuk pembelian tiket masuk. Karena ini hari Minggu, Museum Fathahillah cukup ramai ya teman-teman ya. Nah, di situ ada yang namanya loket untuk tiket masuknya. Jadi kita beli tiketnya di loket ini teman-teman. Berapa harganya? Kita kasih tahu, flyernya ada loh di belakang. Murah yang pastinya, nggak bikin kantong bolong. Pertama masuk kita langsung disuguhkan dengan bangku raksasa. Konon katanya ini punya nilai sejarah yang tinggi. Mari kita masuk ke Museum Fathahillah ini. Dan di sini ramai banget ya. Banyak sekali yang berkunjung menikmati hari Minggunya, weekendnya untuk menikmati nilai-nilai sejarah yang ada di museum ini. Kita lanjut yuk keliling-keliling. Ikutin kita terus, yuk. Nah, di awal kita masuk disambut dengan dua ondel-ondel sebagai boneka khas dari Jakarta. Yang mungkin teman-teman juga udah pernah tahu ya, ondel-ondel itu seperti apa. Yuk, ikut yuk. Perjalanan mesin waktu akan dimulai. Ini pintu lorong waktunya. Kita mulai masuk ke lorong waktu. Wow, kita
kita masuk ke zaman batu, teman-teman. Di sini ada beberapa arca yang melukiskan tentang masa lalu yang jauh banget. Jadi kita masuk ke zaman batu. Di sini terdapat arca-arca yang memiliki sejarah tinggi. Jadi teman-teman bisa baca tuh ceritanya di kanan kiri. Dan kita masuk lagi, ada beberapa macam prasasti dari batu yang menggambarkan cerita-cerita sejarah masa lalu. Dan sekarang banyak sekali mahasiswa atau pelajar yang memang sedang melakukan study tour, sehingga mereka menulis tentang cerita sejarah ini untuk tugas di sekolahnya. Ya, berbicara sejarah gak ada habisnya ya teman-teman, karena sejarah itu bisa ditarik jauh mundur ke belakang dan kita banyak mengambil hikmah dari sejarah tersebut. Lanjut yuk, kita masuk ke lorong berikutnya atau ke ruangan berikutnya. Di sini ada alat-alat purbakala. Yang saya tahu ini adalah alat-alat berupa kapak, alat pemotong dari zaman Neolitikum. Neolitikum adalah zaman batu baru yang mana orang-orang purbakala sudah bisa membuat alat-alat dari batu sehingga untuk mempermudah kegiatan hari-harinya. Nah, gimana bagusnya alat-alat dari zaman batu Neolitikum? Kita lihat yuk. Nah, uniknya lagi di sini beberapa peninggalan-peninggalan dari zaman prasejarah tersebut ditemukan di daerah Jakarta. Khususnya ada yang ditemukan daerah Pasar Minggu, Mampang, ya banyaklah sekitaran Jakarta, sehingga menjadi koleksi yang sangat berharga di museum ini. Berikut adalah gerabah buni, di mana gerabah ini terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk menyimpan air atau makanan oleh orang zaman dulu. Dan uniknya gerabah ini ditemukan di Sungai Citarum, Bekasi, bahkan Sungai Ciliwung, teman-teman. Yuk kita keliling-keliling lagi ke ruangan Museum Prasejarah. Dan di sini ada prasasti bahwa museum ini diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret 1976. Jadi udah lama banget ya teman-teman ya. Tapi bagusnya gedungnya dan semuanya masih terlihat baik, terawat, sehingga kita bisa menikmatinya sampai saat ini. Nah, di dalam sini ada yang namanya ruangan teater. Di situ ada video menjelaskan bagaimana cara orang prasejarah hidup di masa lalu, teman-teman. Jadi kita bisa ngeliat nih yang namanya proses bagaimana cara hidupnya mereka lewat ruangan teater ini.
Kita lanjut yuk naik ke atas. Kayaknya ini tangga umurnya udah tua banget ya teman-teman, ratusan tahun ya. Dan di tangga ini saya mengingatkan pada salah satu band ternama di Indonesia yang syuting video klipnya di sini. Judul lagunya Bang Bang Tut. Nah, teman-teman kayaknya tahu deh band apa yang pernah syuting di sini. Kalau nggak salah di tahun 96 atau 95-an gitu teman-teman. Yuk kita lanjut naik ke atas. Kita lihat ada benda-benda sejarah apa lagi ya di atas ya. Kayaknya masih banyak deh. Selain peninggalan zaman kuno, di sini juga ada peninggalan sejarah yang memang belum terlalu lama. Nah, di sini ada satu ruangan di mana ini ada yang namanya perkembangan perfilman di Indonesia. Nah, itu kelihatan tuh ada pita film yang mungkin kita biasa kalau misalkan nonton bioskop dulu itu ada yang namanya pemutarnya adalah pita ya. Jadi menggunakan pita. Kalau sekarang kan teman-teman pakai komputer ataupun hard disk ya. Zaman dulu masih pita. Kita sekarang masuk ke daerah mebel-mebel tua yang mungkin diproduksi atau dibuat sekitar tahun 1600 atau 1700-an. Berarti udah sekitar 300 sampai 400 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Benar kan? Kalau saya sih berasa banget masuk ke lorong waktunya. Jadi yang mana di sini kelihatan untuk yang namanya barang-barang kunonya, bangunannya masih sangat megah dan berdiri kokoh. Jadi kita benar-benar kayak berada di masa lalu ya, mundur ke 300 sampai 400 tahun yang lalu. Bayangin teman-teman, gimana rasanya kalau kita bisa flashback ke masa lalu. Kayaknya kita ketemu banyak bapak-bapak company Belanda nih. Ternyata yang tertarik ke sini bukan warga lokal aja teman-teman, ada juga warga dari interlokal dari luar negeri ya. Jadi mereka tertarik untuk melihat sejarah yang ada di negeri kita ini, Indonesia Raya tercinta. Jadi di sini nggak sedikit yang namanya orang-orang dari luar negeri atau orang asing yang ingin tahu gimana sih sejarah bangsa Indonesia dan apa yang menjadi peninggalan dari sejarah tersebut. Mereka benar-benar antusias melihat dan membaca semua cerita di museum ini. Nah, kita mulai masuk ke ruangan selanjutnya. Di sini ada lemari besar, itu kelihatan ya sebelah kanan. Saya pernah ke museum besar di salah satu negara di Eropa, khususnya Turki ya. Ini nggak kalah loh
lemarinya sama bagusnya, peninggalan-peninggalan karya-karyanya sama mirip seperti yang ada di Eropa sana. Ya sama lah, karena ini kan buatan Belanda. Belanda itu kan negara di Eropa ya teman-teman ya, pasti sama. Jadi Indonesia nggak kalah indahnya seperti yang ada di Eropa teman-teman. Nah, ini Bapak Gubernur yang memerintah Jayakarta atau Batavia pada saat itu. Gimana teman-teman, banyak banget kan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Jadi lumayan ini, kaki udah mulai capek keliling. Dan yang pastinya masuk ke museum ini tiketnya 5.000 dengan ilmu dan benda-benda bersejarah ini yang jumlahnya banyak banget, nggak rugi kan? Yuk kalau punya waktu teman-teman datang ke Museum Fathahillah ya. Lanjut keliling-keliling lagi. Di sini ada beberapa lukisan besar teman-teman yang menceritakan tentang kegiatan atau apa yang terjadi pada saat masa lalu zaman penjajahan Belanda dulu. Jadi seolah-olah lukisan-lukisan besar ini berbicara dan ingin bercerita pada kita tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Dan di hampir penghujung museum ini ada sebuah meriam lama ya, yang pasti bukan meriam Bellina ya teman-teman. Ini adalah meriam tua yang kayaknya saya kenal. Meriam ini adalah ada di museum di kota saya yang namanya Cirebon. Jadi ini adalah meriam Cirebon teman-teman.
akhirnya sampai juga keluar museum ini teman-teman. Tapi ini masih di dalam kawasan Museum Fathaillah ya. Ini di taman belakang. Jadi auranya masih seperti aura masa lampau. Buat teman-teman yang mau duduk-duduk dulu di sini bisa loh. Dan bagusnya di sini banyak sekali jajanan yang mungkin teman-teman sebagai teman istirahatnya. Dan di ujung sebelah kiri ada musola juga, musolanya bersih. Jadi sambil liburan, belajar, menikmati sejarah, ibadah juga nggak ketinggalan kan. Di ujung museum kita disuguhkan dengan toko souvenir yang mungkin teman-teman mampir ke sini mau bawa oleh-oleh atau mau beli oleh-oleh buat dibawa ke rumah atau buat orang-orang terkasihnya di rumah. Silahkan dipilih dan bawa oleh-oleh yang berupa ikonik dari Kota Tua Jakarta. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Sebenarnya di Kota Tua masih banyak lagi sih museum. Ada Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, ada yang namanya Museum Bank Mandiri. Jadi bagus ya kalau teman-teman ke sini, satu destinasi banyak sekali wisata yang bisa teman-teman pilih. Bye-bye, jangan lupa like, comment, and subscribe.